Sebelumnya belajar tentang cara membuat database, cara membuat skema, cara membuat table, dan cara menginsert value ke dalam table. Maka sekarang kita akan belajar tentang cara menampilkan datanya. Nah, di video sebelumnya mungkin gue sempat menyinggung tentang cara menampilkan data dari table atau dari nilai yang udah kita insert ke dalam table. Nah, di video kali ini gue pengen spesifik ngejelasin tentang si comment ini, si comment untuk menampilkan data di PostgreSQL. Oke, jadi kita buka query tool. Ke double. Nah, cara menampilkan data itu menggunakan cuma satu comment. Ya, nanti turunannya yaitu bisa dilakukan. Bisa kita cari di dokumentasi. Tapi satu komen ini itu dilakukan untuk menampilkan data. Tidak hanya menampilkan data, tapi melakukan pengolahan data, agregasi, perhitungan, statistik dan lain sebagainya. Pokoknya melakukan pengolahan data. Artinya tidak mengubah data di dalam tabelnya atau tidak menghilangkan data di dalam tabelnya. Ini hanya mengolah data yang ada itu menjadi suatu nilai yang baru. Nah, semua hal itu dari menampilkan sampai mengolah data itu dilakukan dengan satu komen namanya select. Select. Oke. Nah, nanti select apa? Ya udah select. Seterusnya ini adalah komen atau query lah kita sebutnya. Query yang kita pengen, bisa query yang simple atau kompleks gitu. Tapi diawali dengan select. Jadi select ini adalah masuk ke dalam kategori DQL atau Data Query Language. Intinya adalah select ini adalah komen yang digunakan untuk melakukan querying atau untuk mengolah data atau untuk mengambil dan memproses data gitu. Itu maksudnya ke DQL. Dan DQL ini tidak mengubah nilai apapun di dalam table. Jadi nilainya akan tetap ada. Oke, jadi select itu bisa digunakan untuk menampilkan dan memproses data. Tapi untuk video ini gue hanya spesifik untuk menampilkan data beserta beberapa kondisi. Menampilkan data dengan beberapa kondisi. Menampilkan data semua atau menampilkan data dengan beberapa kondisi. Nah, untuk menampilkan data itu kita bisa menggunakan select star bintang from nama tabelnya. Nah, misalnya nama tabelnya adalah Halotek mahasiswa. Nah, sintaks ini artinya apa? Artinya star itu adalah mengambil atau menampilkan semua data, semua kolom yang ada di tabel mahasiswa dan ditampilkan semua. Oke. Lalu bagaimana dengan barisnya? Apakah barisnya itu termasuk dalam select? Di select atau di antara select dan from itu kita tidak melakukan pembatasan terhadap baris. Pembatasan terhadap baris itu akan dilakukan setelah from ini, setelah nama table, pokoknya nanti di paling akhir dari query kita. Jadi kalau query kita di sini misalnya ada kondisi, maka ya kondisi dulu, baru nanti setelah kondisi selesai, agregasi selesai, group by selesai, baru dikasih perintah untuk melakukan pembatasan baris, yaitu menggunakan limit. Tapi kita tidak akan ngebahas limit di sini. Kita hanya akan membahas bagaimana menampilkan data. Jadi star sekali lagi itu menampilkan semua kolom, semua kolom yang ada di table tersebut. Mari kita running. Maka akan keluar table ini. Dari kolom pertama NIM sampai kolom prodi itu ditampilkan semua. Ditampilkan semua. Nah, ada nggak cara selain pakai bintang? Ada, yaitu memasukkan spesifik nama kolom yang ingin ditampilkan. Nah, misalnya kalau penggantinya bintang, berarti kita harus nulisin semua nama kolom di sini untuk menghasilkan hasil yang sama. Jadi NIM, nama depan, nama belakang, kota asal, prodi. Kita run.
runningnya nggak pakai command enter tapi F5. Oke, gue klik aja. Nah, hasilnya sama, nggak berubah. Lalu bedanya apa Bim pakai star sama kolom? Nah, kalau lu perhatiin, walaupun hasilnya sama, tapi caranya itu sangat berbeda. Kalau di sini gue memasukkan secara manual itu setiap nama kolom dari kolom pertama sampai kolom ke-5. Nah, kalau menggunakan star kita nggak perlu memasukkan nama kolom, jadi dia akan otomatis mengeluarkan semua kolom yang ada di table. Terus perbedaannya apa, keuntungannya apa? Nah, kalau misalnya star itu biasanya emang paling gampang, ya udah kita mau lihat apa sih table ini isinya apa aja, kolom apa aja, kita bisa pakai star. Tapi di beberapa database atau bahkan di cloud based database kayak BigQuery gitu, itu biasanya udah ada preview, jadi kita nggak perlu pakai query select bintang untuk menampilkan semua data. Kenapa? Karena select bintang untuk menampilkan semua data itu termasuk costly atau mahal secara operasional. Jadi select bintang itu sangat tidak dianjurkan untuk mengquery data, apalagi kalau tabelnya sangat gede. Gedenya berapa ya? Mungkin size-nya udah 100 giga lebih, atau mungkin barisnya itu udah di atas 100 juta baris, 100 juta lebih lah. Bahkan 10 juta aja mungkin udah termasuk mahal. Tapi ya beberapa database itu masih optimis lah, masih performance untuk 10 juta ke bawah gitu. Jadi select bintang itu sangat costly, sangat operasional costly lah. Nah, makanya kita perlu mendefinisikan kolom. Walaupun misalnya hasil kita menggunakan 5 kolom ini, secara manual kita masukin, ini masih lebih murah daripada bintang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa NIM itu ada di posisi pertama, nama depan ada di posisi kedua, dan seterusnya, sehingga engine-nya database itu udah melakukan semacam indexing. Jadi NIM itu akan dikeluarkan di awal, jadi nggak di search gitu. Nah, kalau misalnya bintang, dia akan nge-search, melakukan searching terhadap nama kolom, dan ya udah diurutin, terus dilakukan sorting gitu, kayak dilakukan pengurutan dari kolom pertama sampai kolom terakhir gitu. Walaupun kelihatannya simpel, tapi kan kita nggak hanya berbicara tentang kolom, tapi kita berbicara tentang si datanya atau si rows-nya gitu. Jadi melakukan sorting terhadap kolom juga melakukan sorting terhadap rows-nya. Jadi kalau rows-nya banyak, ya udah itu akan mahal sekali. Nah, kedua keuntungannya adalah ya kita kalau misalnya kita hanya butuh beberapa kolom, kita nggak perlu melakukan apa ya istilahnya, melakukan query berkali-kali atau query bintang gitu. Kita tinggal masukin nama kolomnya aja gitu. Atau gampangnya, kalau kita ingin menampilkan hanya beberapa kolom, ya yang bintang jelas lebih yang jelas bukan solusi ya. Walaupun bintang bisa kita misalnya select bintang, terus kita mengexclude nama kolom yang tidak dibutuhkan, tapi ya ujung-ujungnya ya dia bintang, cari dulu baru di-exclude kan. Mending kita langsung kasih nama kolom yang kita inginkan, seperti ini, name dan nama depan. Oke, kalau kita running, ini cuma keluar name sama nama depan aja. Oke, ya. Jadi itu adalah cara menampilkan data menggunakan bintang, star, atau menspesifikasikannya atau menuliskan nama kolomnya secara spesifik manual di command select. Oke. Terakhir adalah gue pengen menampilkan data, gue pengen show cara menampilkan data tapi dengan kondisi. Oke, dengan kondisi. Condition itu biasanya nih gue pakai ini aja deh biar bisa multi line comment. Oke, condition itu ciri-cirinya itu nanti kita pakai komen namanya where.
atau statement lah, statement atau keyword where itu untuk melakukan kondisi, conditional, pengkondisian. Nah, yang pengen gue tunjukin adalah paling kondisi sederhana atau operasi kondisional sederhana kayak sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, kurang dari, lebih besar dari, kurang dari, atau lebih besar dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan, ya seperti itu. Oke, mari kita pakai star aja untuk menampilkan datanya. Kita star, kita running. Oke, sekarang gue pengen menampilkan data yang sama dengan misalnya kota asal sama dengan Jakarta. Gue pengen menampilkan semua data yang kota asalnya sama dengan Jakarta. Jadi harusnya si Kristi ini tidak keluar karena si Kristi itu dari Bandung. Oke, jadi kita kasih where. Nah, masukkan nama kolomnya. Harus sama dengan Bandung. Oke. Run. Ya. Berhasil. Kita dapat Kristi. Tidak sama dengan Bandung, kita akan mendapatkan selain Kristi. Oke. Kemudian lebih besar. Nah, lebih besar ini adalah operasi matematika, jadi tidak bisa digunakan untuk string. Sebenarnya string itu bisa kalau misalnya si Postgre ini menganggap string sebagai angka, sebagai angka, kita bisa melakukan menggunakan ini. Jadi tidak akan error. Tapi hasilnya belum tentu ada gitu hasilnya, karena kata Bandung itu kalau dijadiin angka itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi angkanya berapa gitu, kita nggak tahu, dibandingkan dengan Jakarta mungkin ya bisa beda gitu. Nah, jadi operasi matematika ini itu paling simple, paling gampang itu diterapkan di kolom-kolom angka. Oke, nah kita coba dulu pakai kolom angka, misalnya pakai NIM lebih besar dari 10.500, maka kita akan mengexclude si Bimantara ini. Oke, mengexclude gua ternyata. Oke, NIM lebih besar dari ini. Oke, nah kalau misalnya kita kurang dari ini, kurang dari 10.500, maka tidak akan ada hasilnya. Oke, lebih besar sama dengan 10.500, maka akan ada semua. Kurang dari atau sama dengan 10.500, maka akan hanya ada Bimantara. Oke, karena termasuk di sama dengan. Oke, nah sekarang kita coba yang string. Apakah string bisa dilakukan operasi matematika? Misalnya kota asal lebih dari Bandung. Oke, Bandung ini string. Secara logika harusnya ini error, karena ya gimana cara tahu Jakarta lebih besar dari Bandung gitu, kalau berdasarkan string ya. Tapi kalau berdasarkan emang si Bandung ini punya angka tersendiri gitu, si Jakarta punya angka sendiri, maka ya angka ketemu angka bisa dibandingkan. Oke, mari kita coba apakah error. Yes, bisa ternyata. Jadi kota asal lebih dari Bandung itu ternyata ya Jakarta lebih dari Bandung ternyata. Nah, kalau kurang dari Bandung akan keluar apa? Tidak ada gitu. Sama dengan Bandung? Sama dengan Bandung? Ya akan sama dengan Bandung. Oke. Nah, kenapa string tuh bisa dilakukan operasi lebih kurang, lebih atau kurang dari atau lebih dari sama dengan? Karena lagi-lagi string itu adalah sebenarnya angka. Di sini string atau tulisan BANDUNG Bandung itu adalah representasi dari angka, dari kode. Namanya kode ASCII. Kalau nggak salah Amerika Standard Code. I-nya gue lupa apa gitu. Pokoknya intinya adalah ini kode untuk string. Jadi A itu kodenya berapa? Misalnya kodenya kalau nggak salah 65 apa? Gue lupa. B kodenya apa dan seterusnya. Gue lupa nih 65 atau bukan. Lu bisa cek sendiri. Intinya adalah setiap huruf itu punya
angkanya masing-masing, maka si Bandung ini itu adalah total dari B besar, A kecil, N kecil, D kecil, U kecil, N kecil, dan G kecil. Angkanya berapa gitu. Nah, kita tahu bahwa kata Jakarta itu lebih besar dari kata Bandung. Oke. Make sense nggak ya? Karena Jakarta ada J, ada K gitu. JK kan kalau pakai anggaplah A itu 0 ya. A itu 0, B itu 1. Berarti kan J itu 10, K itu K itu 11 ya. HIJ K ya 11. Berarti udah 10 11 22. Sementara di sini paling gede G itu di bawah J. F G H I J itu G itu 7. Berarti ya ini tidak ada yang lebih dari 10, jadi pasti si Jakarta menang gitu. Oke. Jadi itulah menampilkan data dengan kondisi. Nah, satu lagi. Kalau kita lihat misalnya datanya kita lihat di sini kan ada yang kosong ya, ada 0. Nah, sekarang gue pakai nih where nama belakang sama dengan tidak ya atau sama dengan 0. Nah, 0 itu apa di dalam Postgre? Ya, 0 itu adalah ya ada nilainya, ada objeknya, namanya ya 0 gini. Nah, kalau sama dengan 0 berarti dia akan melakukan filter hanya menampilkan yang sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, pertanyaan gue adalah ini kan string ya, string. Jadi apakah bisa menggunakan operasi lebih dari? Tadi kan kita lihat string bisa di kota asal karena ini nilainya full, ada bisa melakukan string, bisa melakukan operasi lebih dari dan seterusnya. Tapi kalau 0, apakah bisa dilakukan seperti itu? Karena ya ini kita lihat agak berbeda ini. Tadinya string, sekarang 0. 0 itu apa dalam string? Kan apa? Pernah dengar 0? Apa kodenya gitu dalam string? Oke. Nah, jawabannya gue kasih di belakang. Tapi pertama sama dengan 0, maka ini akan mengeluarkan si Freya sama Kristi doang. Karena ya si Freya sama Kristi mempunyai nama belakang 0. Kita run. Oh shit, ternyata tidak keluar sama sekali. Oke. Mari kita bikin sama dengan tidak sama dengan 0. Oke, tidak keluar juga. Lalu pertanyaan gimana caranya gua memfilter 0. Oke, di sini ada konsep baru ya, namanya 0. 0 itu adalah nilai tak terdefinisi. Tak terdefinisi artinya lu nggak tahu bahwa ini tuh nilainya berapa. Apakah string, apakah angkanya positif atau negatif atau 0, itu kita nggak tahu. Jadi 0 itu adalah satu nilai tak terdefinisi. Nah, kalau misalnya lu ngefilter 0 sama dengan 0, jawabannya apa? Nilai yang tak terdefinisi dibandingkan dengan nilai tak terdefinisi, ya hasilnya tidak jawabannya juga tak terdefinisi, nggak tahu gitu. Make sense kan? Nah, jadi kita pakai ini, itu dia nggak bisa. Kenapa? Karena ya lu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang tak terdefinisi. Gimana coba? Lu membandingin apa? String sama tak terdefinisi, dia bisa angka, bisa string, bisa apapun lah. Ya nggak bisa gitu. Oke? Jadi sama dengan, tidak sama dengan, ini ya tidak menghasilkan error, tapi tidak mengeluarkan hasil apapun karena ya semua nilai di kolomnya tidak bisa dibandingin pakai operator sama dengan atau tidak sama dengan untuk 0 gitu. Karena ya 0 tak terdefinisi, tidak jelas entitasnya apa. Kalau operator sama dengan atau tidak sama dengan itu tuh untuk membandingkan sesuatu yang jelas entitasnya. String, angka, number kayak gitu. Oke, sekarang nanti kita akan ngebahas bagaimana memfilter 0. Tapi sekarang coba kita pakai operator lebih besar dari 0. Sekarang logikanya. Ada satu entitas misalnya string atau misalnya number, angka gitu. Angka
lebih besar dari tak terdefinisi. Angka lebih besar dari tak terdefinisi. Secara logika aneh dong ada filter kayak gitu. Lu angka 1000 dibandingkan sama tak terdefinisi. Ini definisinya aja nggak ada, entitasnya nggak ada. Lu mau bandingin gimana, ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan aja, jadi nggak tahu gitu, karena 0 itu tak terdefinisi. Nah, di Postgre itu seingat gua itu lebih besar itu tidak bisa digunakan untuk 0, maka dia akan nge-return error. Mari kita lihat ya. PIM. Oh, enggak. Oke, berarti benar ya. Ini operator bisa dilakukan tapi tidak menghasilkan apa-apa karena lagi-lagi 0 tak terdefinisi dan NIM itu terdefinisi sebagai number. Jadi tidak bisa. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya memfilter 0. Nah, nanti lo akan belajar memfilter 0 itu dengan satu keyword ya. Jadi lo akan belajar cara memfilter 0 di video selanjutnya. Ya. Ya, gua nggak, karena ini udah kepanjangan, jadi kita akan lihat cara menghandle 0 di video selanjutnya. Kalau lu penasaran, lu bisa langsung jump in ke dokumentasinya, lu baca tentang cara memfilter 0, sehingga ya lu bisa dapat jawabannya, nggak usah nunggu video selanjutnya. Oke. Jadi ya segitu dulu video dari gua untuk bagian menampilkan data beserta juga dengan kondisinya gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Bye-bye. Belajar lebih intensif bareng mentor. Yuk ikutan mini bootcamp SQL for Data Analyst di Halotek Academy. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.